Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mijratul Audah dengan NIM 2210 120 2004 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, saya akan membahas suatu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu ketatalaksanaan lembaga pendidikan yang berkaitan dengan mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah yang diampu oleh Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Baik, langsung saja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membagi menjadi 3 topik. Pertama, fungsi ketatalaksanaan sekolah. Yang kedua, prosedur penataan ketatalaksanaan sekolah. Dan yang ketiga, sistem informasi manajemen di sekolah. Ada banyak permasalahan terkait dengan seiring berkembangnya zaman. Di antaranya, perkembangan keterampilan abad ke-21, yaitu tuntutan untuk mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi dalam kurikulum itu memerlukan ketatalaksanaan yang responsif. Yang kedua, kurangnya standar operasional prosedur atau SOP. Kekurangan SOP ini yang jelas dan terdokumentasi itu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam menjalankan prosedur ketatalaksanaan. Yang ketiga, penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dalam pengelolaan sekolah. Integrasi kecerdasan buatan dalam sistem informasi manajemen untuk otomatisasi tugas administratif dan perencanaan strategis. Permasalahan ini dapat menjadi tantangan signifikan dalam mencapai ketatalaksanaan sekolah yang efektif, penataan prosedur yang baik, dan implementasi sistem informasi manajemen yang sukses. Sebelum membahas permasalahan tersebut, mari kita bahas mengenai ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Tata laksana atau disebut juga tata usaha pendidikan merupakan segenap proses kegiatan menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperoleh oleh organisasi. Ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah konsep yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang efektif membutuhkan ketatalaksanaan yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Ketatalaksanaan sekolah itu memiliki beragam fungsi yang penting untuk kelancaran operasional lembaga pendidikan. Beberapa fungsi utamanya yaitu yang pertama, menunjang pencapaian tujuan pendidikan dengan membantu memperlancar pencapaian tujuan, pengajaran, dan proses pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, penataan keuangan. Melalui administrasi keuangan, ketatalaksanaan sekolah membantu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan sekolah. Yang ketiga, menunjang hubungan sekolah dengan masyarakat melalui administrasi dan tata usaha yang teratur. Yang keempat, manajemen administrasi, misalnya dengan mengelola administrasi surat menyurat, keuangan, dan sarana prasarana sekolah. Yang terakhir, menjaga sistem kearsipan yang baik untuk kelancaran aktivitas sekolah dan sebagai bukti tertulis apabila terjadi masalah. Selanjutnya yaitu prosedur penataan ketatalaksanaan sekolah. Untuk mewujudkan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, maka diperlukan penataan. Prosedur penataan ketatalaksanaan sekolah itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Semua surat yang dibuat untuk kepentingan program sekolah disebut surat dinas. Surat masuk atau surat keluar itu harus dicatat disertai arsip-arsipnya. Nah, pencatatan tersebut dibedakan dalam buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Yang kedua, itu ada sistem informasi manajemen. Sistem ini itu dapat membantu dalam pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Selanjutnya itu menjaga sistem kearsipan yang baik untuk kelancaran aktivitas sekolah dan sebagai bukti tertulis jika terjadi masalah. Yang terakhir itu ada mengelola administrasi sarana dan prasarana sekolah.
Selanjutnya itu ada sistem informasi manajemen di sekolah. Sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan SIM atau SIM adalah kumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi, bekerja sama antara bagian satu dengan cara tertentu guna mencapai suatu tujuan. McLeod dan Sell 2007 itu mendefinisikan SIM sebagai sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Jadi, SIM adalah suatu sistem yang diperoleh oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, maka keberadaan SIM berbasis komputer dalam suatu organisasi itu sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang telah diambil kembali, diolah, dan sebaliknya digunakan untuk tujuan informatif, kesimpulan, argumentasi, dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sedangkan data adalah fakta-fakta, simbol-simbol, dan angka-angka yang relatif berarti sebelum diadakan proses selanjutnya terhadap data tersebut. Nah, sudah dijelaskan kan tadi mengenai ketata laksanaan. Kembali ke permasalahan di awal, ada beberapa faktor penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi. Yang pertama, itu kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak, pengelola pendidikan terkait pentingnya keterampilan, serta kurangnya pelatihan bagi pendidik untuk mengintegrasikan keterampilan ini dalam pembelajaran. Yang kedua, itu ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, itu ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta kurangnya SOP yang terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir itu ada kurangnya pemahaman tentang implementasi dan manfaat AI dalam pengelolaan sekolah, serta ketakutan terhadap penggantian pekerja manusia oleh teknologi. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan dinamika terkini dalam dunia pendidikan dan untuk memerlukan pendekatan ketatalaksanaan yang inovatif untuk menghadapinya. Nah, untuk hal yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat diatasi, yang pertama itu dapat mengembangkan profesional dengan memberikan pelatihan dan pengembangan terus-menerus bagi staf pendidik. Yang kedua itu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dan administrasi. Selanjutnya itu membangun kerjasama yang baik dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran di rumah dan di sekolah. Yang keempat itu ada membuat dan mendokumentasikan secara rinci untuk setiap tugas dan prosedur serta melibatkan semua pihak terkait dalam proses pembuatan SOP. Yang terakhir itu memberikan pelatihan kepada staf dan pengelola sekolah untuk mengenai konsep dasar dan manfaat penggunaan AI, mengkomunikasikan dengan jelas bahwa tujuan penggunaan AI adalah untuk meningkatkan efisiensi tugas administratif, bukan untuk menggantikan peran manusia, serta melibatkan ahli AI dan pakar pendidikan dalam pengembangan dan implementasi sistem AI untuk memastikan relevansi dan keamanan. Jadi, ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik, lembaga pendidikan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang keterlaksanaan dalam lembaga pendidikan? Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Buat teman-teman, usahakan untuk mencari kebenaran sebelum men-share informasi didapat agar tidak keliru dalam dan merugikan berbagai pihak. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Demikian saya akhiri. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.